Jangan kaget. Sosok sederhana di balik etalase warteg ini menyimpan rahasia yang sungguh tak terduga. Siapa sangka kehidupannya di kampung halaman benar-benar mewah. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah warteg yang tak mencolok, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Pria ini namanya Budi. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, ia mengabdi pada pekerjaan sederhana ini. Memastikan perut para pekerja ibu kota terisi. Budi tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit. Penampilannya sangat biasa, jauh dari kata mewah. Tapi, ada sesuatu yang ganjil. Kadang, saat tak ada yang melihat, ia mengeluarkan jam tangan mahal dari balik seragamnya. Atau, ia akan berbisik pada ponsel canggih yang selalu ia sembunyikan. Siapa sebenarnya pria ini? Apa rahasia yang ia simpan begitu rapat? Di sebuah sudut gang yang ramai, berdirilah warteg Butinah. Sebuah tempat sederhana, penuh dengan aroma masakan rumahan, suara wajan mendesis, dan obrolan para pekerja yang lapar. Disinilah, setiap hari dari subuh hingga tengah malam, kita akan menemukan sosok yang tak pernah lelah, seorang pria bernama Budi. Dengan seragam apron yang selalu bersih dan senyum ramah yang tak pernah luntur, Budi adalah wajah dari tempat ini. Ia cekatan, sigap, dan selalu tahu menu favorit para pelanggannya. Ia hidup dalam kesederhanaan yang tampak nyata, tinggal di kamar kontrakan sempit yang pengap, makan dari sisa lauk di warteg, dan pulang pergi dengan bus kota yang selalu penuh sesak. Budi adalah personifikasi dari perjuangan anak rantau. Namun, mata yang jeli akan menangkap sesuatu yang ganjil. Kadang, saat tak ada pelanggan, Budi akan menyeka keringatnya dan membiarkan pergelangan tangannya terlihat. Di sana, melingkar sebuah jam tangan mewah, logamnya berkilauan mahal, jauh dari kesan jam tangan murahan yang seharusnya dimiliki seorang penjaga warteg. Atau, saat jam istirahat, ia akan menyendiri di pojok warteg, berbisik pelan ke sebuah ponsel canggih yang selalu ia sembunyikan di saku apronnya. Gestur-gestur ini tak pernah luput dari perhatian para pelanggan setia, namun mereka memilih menganggapnya sebagai keanehan kecil saja. Siapa yang akan menyangka, di balik seragam sederhana itu, tersembunyi sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda? Rahasia itu baru terungkap saat tiba waktunya Budi mudik ke kampung halaman, Tegal. Perjalanan itu bukan sekadar pulang kampung, melainkan sebuah ritual transformasi. Di terminal Pulau Gebang, Budi terlihat sama seperti ratusan pemudik lainnya, membawa tas ransel kumal dan duduk di kursi plastik yang kusam. Namun, di dalam tas itu, terlipat rapi kemeja linen mahal dan celana chino yang pas di badan. Sesampainya di terminal Tegal, ia tak lagi menaiki angkutan kota. Pintu sebuah mobil sedan hitam elegan terbuka, dan di dalamnya sudah menunggu seorang sopir pribadi yang menyambutnya dengan hormat. "Selamat datang, Tuan Muda Budi," sapa sang sopir, sebuah sapaan yang tak pernah ia dengar di Jakarta. Perjalanan dari terminal menuju rumah Budi di Tegal seperti adegan dari film. Melewati jalanan yang terawat, ia menatap deretan ruko, mal, dan tanah luas yang semuanya memiliki satu nama di atas sertifikatnya, nama keluarga Budi. Ia bukanlah anak dari keluarga biasa,
Ia adalah putra dari salah satu keluarga paling berpengaruh dan kaya raya di Tegal. Ayahnya, seorang taipan yang membangun imperium bisnisnya dari warteg kecil hingga kini merambah ke properti, perkebunan, dan pusat perbelanjaan. Budi adalah calon tunggal pewaris kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah istana megah yang dikelilingi taman terawat dan pagar tinggi. Di sana, ia disambut oleh keluarganya yang hidup dalam kemewahan tak terbatas. Lantai marmer, perabotan antik, dan lukisan mahal menghiasi setiap sudut rumah. Ini adalah kehidupan nyata Budi, kehidupan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Lantas, mengapa seorang putra mahkota memilih untuk mengabdi sebagai penjaga warteg di Jakarta? Jawabannya sungguh luar biasa. Itu adalah ujian. Sebuah ujian dari ayahnya yang bijak dan visioner. Sang ayah percaya bahwa seorang pemimpin sejati haruslah mengerti penderitaan dan perjuangan rakyatnya. Untuk menjadi seorang juragan yang baik, Budi harus memulai dari titik terendah. Ia harus merasakan bagaimana beratnya mengangkat puluhan panci, bagaimana lelahnya berdiri berjam-jam, dan bagaimana berharganya setiap rupiah yang didapat dari keringat sendiri. Warteg tempatnya bekerja di Jakarta adalah salah satu dari puluhan warteg milik keluarga, namun tak ada satupun karyawannya yang tahu bahwa Budi adalah anak dari pemiliknya. Ia memilih untuk bekerja tanpa fasilitas, tanpa pengawasan, dan tanpa privilege, hanya dengan modal kemauan dan kerja keras. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia layak menjadi pemimpin, bukan hanya karena namanya, melainkan karena karakternya. Kisah Budi adalah cerita tentang kerendahan hati yang langka di dunia ini. Ia bukan sekadar menjalani kehidupan ganda, ia sedang menjalani sebuah pendidikan hidup yang paling berharga. Di Jakarta, ia adalah seorang pelayan yang bekerja untuk orang lain. Di Tegal, ia adalah seorang raja yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dua kehidupan, satu pelajaran yang sama, bahwa integritas dan kerja keras adalah modal paling berharga dari seorang manusia, tak peduli setinggi apapun status sosialnya. Di balik gempita kehidupan ganda yang terungkap, di balik segala kemewahan yang tersembunyi, tersimpan sebuah pesan yang jauh lebih berharga dari seluruh harta benda yang dimiliki Sang Sultan Tegal. Kisah ini bukan tentang perburuan kekayaan, melainkan tentang pencarian jati diri yang paling hakiki. Ini adalah tentang seorang putra mahkota yang memilih untuk melepaskan mahkotanya, bukan karena ia menolak takdir, tetapi karena ia ingin menempa dirinya menjadi seorang raja yang sejati. Selama ini, kita melihatnya hanya sebagai Budi, si penjaga warteg yang jujur. Namun, sesungguhnya, di balik seragam sederhana yang lusuh itu, ia sedang menjalani pendidikan tertinggi yang tak pernah diajarkan di universitas manapun. Peluh yang mengalir di dahinya bukan hanya tanda kerja keras, tetapi juga simbol dari empati yang tengah tumbuh. Setiap rupiah yang ia terima dari tangan para pelanggan, ia pahami sebagai hasil dari pengorbanan, bukan sekadar angka di rekening bank. Ia merasakan langsung bagaimana panasnya api kompor, bagaimana sempitnya kamar kontrakan, dan bagaimana sulitnya mencari nafkah di tengah kerasnya ibu kota. Pengalaman ini adalah fondasi yang tak tergantikan bagi seorang pemimpin. Ayah Budi, sang pendiri dinasti, tidak hanya mewariskan harta benda. Ia mewariskan sebuah kebijaksanaan kuno, bahwa seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi seorang pelayan yang baik.
Ia harus bisa merasakan penderitaan rakyatnya, bukan hanya melihatnya dari balik jendela mobil mewah. Ia harus mengerti arti sebuah perjuangan, bukan hanya memberikan perintah dari singgasana. Budi, dalam peran samarnya, telah berhasil lulus dari ujian terberat ini. Ia tidak lagi menjadi calon pemimpin yang hanya berkuasa karena nama besarnya, melainkan seorang pemimpin yang berkuasa karena ia telah menaklukkan kesombongan dirinya sendiri. Kini, setelah rahasia ini terkuak, Budi tidak lagi melihat warteg sebagai tempat kerja, melainkan sebagai monumen pribadinya, sebuah saksi bisu dari transformasi jiwanya. Apron yang ia kenakan kini adalah lambang kehormatan, bukan penanda status sosial. Setiap tumpukan piring kotor yang ia cuci, setiap nampan yang ia isi, adalah pengingat bahwa kebesaran sejati tidak ditemukan di kemewahan, tetapi di dalam pelayanan yang tulus. Pesan mendalam Sang Sultan ini menggetarkan jiwa. Ini adalah seruan untuk kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Pria sederhana yang kita temui sehari-hari mungkin menyimpan kisah perjuangan yang luar biasa, mungkin sedang dalam perjalanan epik untuk menemukan jati dirinya. Siapa tahu, di balik tatapan matanya yang lelah, tersembunyi ketabahan seorang raja yang sedang menimba ilmu. Inilah warisan sejati yang ditinggalkan Budi. Bukan tumpukan uang atau luasnya tanah, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah mahkota tertinggi. Bahwa kekuatan terhebat bukanlah kekuasaan untuk memerintah, melainkan kemampuan untuk melayani. Budi, si penjaga warteg, telah berhasil membuktikan bahwa untuk menjadi seorang sultan yang agung, seseorang harus rela terlebih dahulu menjadi rakyatnya sendiri. Kisahnya akan abadi, menjadi legenda, sebagai pengingat abadi bahwa kemewahan yang paling berharga bukanlah yang bisa dibeli, melainkan yang didapatkan melalui perjuangan dan ketulusan. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Sebuah kalimat klise yang sering kita dengar, namun jarang kita pahami. Selama ini, kita terbiasa melihat dunia dari apa yang tampak di permukaan. Kita mengukur kesuksesan dari merek pakaian, harga mobil, atau megahnya rumah. Namun, bagaimana jika semua penilaian itu salah? Bagaimana jika di balik seragam sederhana seorang penjaga warteg, tersembunyi kisah hidup yang lebih luar biasa dari yang bisa kita bayangkan? Inilah kisah nyata Budi. Sosoknya begitu familiar bagi para pekerja yang lapar di Jakarta. Setiap hari, ia berdiri di balik etalase warteg, melayani dengan senyum ramah dan tangan yang cekatan. Hidupnya tampak biasa-biasa saja. Kamar kontrakan sempit, seragam yang sama, dan rutinitas yang monoton. Ia adalah potret sempurna seorang perantau yang berjuang. Kita menganggapnya sebagai salah satu dari kita, seorang pekerja keras yang menggantungkan hidup dari keringatnya. Kita tidak pernah berpikir untuk melihat lebih dalam, karena apa yang tampak di permukaan sudah cukup meyakinkan. Namun, saat Budi kembali ke kampung halamannya di Tegal, topeng itu perlahan terlepas. Penampilannya berubah drastis. Ia bukan lagi pria yang memakai seragam lusuh, melainkan sosok yang mengenakan pakaian mahal dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia tidak menaiki bus, melainkan disambut oleh mobil mewah yang membawanya pulang ke sebuah istana megah. Di sana, ia tidak disambut sebagai Budi si penjaga warteg, melainkan sebagai Tuan Muda Budi, pewaris sah dari salah satu dinasti bisnis terbesar di Tegal. Warteg tempatnya bekerja,
puluhan hektar tanah, dan pusat perbelanjaan di kota itu, semuanya adalah bagian dari kekayaan keluarganya. Terungkapnya fakta ini bukan hanya sebuah kejutan, melainkan sebuah tamparan keras bagi kita semua. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terukur dari apa yang terlihat di mata. Nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh merek pakaian atau label harganya. Budi, dalam kesederhanaannya di warteg, adalah sosok yang lebih kaya daripada banyak orang yang hidup dalam kemewahan palsu. Ini adalah pesan mendalam dari Sang Sultan. Ayahnya, seorang visioner sejati, tidak hanya ingin mewariskan harta, melainkan juga karakter. Dengan menempatkan Budi di posisi terendah, ia mengajari putranya tentang kekuatan kerendahan hati. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai, seseorang harus terlebih dahulu memahami penderitaan rakyatnya. Budi tidak hanya belajar tentang bisnis, ia belajar tentang empati, tentang arti keringat, dan tentang nilai sejati dari setiap rupiah yang dihasilkan. Dalam kesederhanaannya, ia menemukan mahkota sejati, yaitu kehormatan dan kebijaksanaan. Kisah Budi adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar menilai orang lain dari penampilan? Berapa banyak cerita luar biasa yang kita lewatkan karena terlalu cepat menghakimi? Pria tua yang menjual koran di pinggir jalan mungkin adalah seorang pensiunan guru besar. Ibu-ibu yang menjajakan kue di warung mungkin adalah tulang punggung keluarga yang sedang membangun bisnis kecilnya. Setiap orang memiliki kisah yang tak terlihat, dan nilai mereka jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, mari kita jadikan kisah Budi sebagai pengingat. Hentikan kebiasaan menilai hanya dari sampulnya. Lihatlah lebih dalam, dengarkan dengan hati, dan hargai setiap perjuangan. Karena keajaiban seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Budi dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita nyata yang menyentuh hati dan membuka mata seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus mencari dan membagikan kisah-kisah luar biasa yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk tidak lagi menilai dari penampilan. Mari bersama-sama membangun komunitas yang menghargai cerita di balik setiap insan.